Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang wanita ketika dia mendapatkan teror dari bayi yang dulu diaborsi. Pembunuhan janin berusia 5 bulan dalam kandungan Mira terjadi 10 tahun lalu. Mira sendiri sebenarnya sudah berusaha melupakan lembaran hitam perjalanan masa remajanya itu. Tapi dia tidak dapat melupakan sama sekali kenistaan yang pernah dilakukannya. Seperti halnya ketika dia terjaga di tengah malam, lamunannya kembali ke masa silam. Dulu Mira adalah remaja yang mudah bergaul dengan siapapun. Dia gadis yang supel, ramah, dan tidak sombong. Keseharian hidupnya dilaluinya dengan bersenang-senang. Mungkin karena itulah dia akhirnya terjebak dalam pergaulan bebas. Di rumah, dia anak yang amat penurut kepada orang tuanya. Tapi rupanya Mira memang pandai bersandiwara. Kedua orang tuanya membuat disiplin sangat ketat. Tetapi Mira tidak kehabisan akal untuk membebaskan diri dari belenggu yang mengekang kebebasannya. Dengan berbagai alasan, Mira mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menikmati malam minggu bersama Dandi, kakak kelasnya. Dua sejoli di mabuk asmara ini melewati malam panjang di diskotik. Mereka terkadang menginap di hotel melati. Dalam kamar hotel, mereka berhubungan layaknya suami istri. Tak puas dengan Dandi, Mira menjalin hubungan dengan Remy. Dengan teman sekelasnya itu, dia juga melakukan perzinahan. Tak hanya itu, Mira ternyata juga pacaran dengan supir pribadinya yang masih bujangan. Bersama supir pribadinya ini, Mira juga berulang kali melakukan hubungan. Karena perbuatannya itulah, tanpa diduga Mira akhirnya hamil. Karena kehamilan ini, Mira menjadi bingung luar biasa. Dia tidak ingin menjadi ibu dari bayi yang dikandungnya. Dia sama sekali belum siap untuk menjadi seorang ibu. Dia masih ingin menikmati usia remajanya. Dia masih ingin bersekolah dan tidak ingin direpoti urusan bayi. Apalagi bayi itu juga tidak jelas siapa ayahnya, sebab dia memang selalu bergonta-ganti pasangan. Jika Non Mira tidak bersedia menjadi ibu dari bayi itu harus digugurkan, Non, saran Narto, supir pribadinya. Memang, aku sebenarnya punya rencana untuk menggugurkan bayi yang kukandung ini, jawab Mira pelan. Kalau Non Mira sudah punya rencana, kenapa tidak segera dilaksanakan? Semakin tua usia kandungan, kata orang, resikonya besar. Sebenarnya sudah berapa bulan usia kandungan Non Mira? Tanya Narto. Mira hanya menggelengkan wajahnya. Dia tidak pernah memeriksakan usia janinnya pada dokter kandungan. Bahkan dia tidak ingat sejak mulai kapan berhenti menstruasi. Antarkan aku ke klinik aborsi, minta Mira akhirnya. Sekarang? Tanya Narto. Iya, sekarang. Sebelum banyak orang yang tahu, jawab Mira. Akhirnya Narto membawa Mira ke klinik aborsi di luar kota. Proses aborsi itu berlangsung sukses. Dan Mira tahu bahwa janin dalam kandungannya itu telah berbentuk manusia, berjenis kelamin perempuan, meskipun wujudnya belum sempurna. Mira membungkus janin itu dengan kain putih. Narto menggali kuburan untuk menguburkan bayi itu di belakang klinik.
Kemudian mereka pulang ke rumah. Saat itu, perasaan hati Mira menjadi lega. Dia dapat kembali sekolah seperti biasa, tanpa harus dihantui perasaan takut ketahuan guru dan teman-temannya. Mira dapat menyelesaikan sekolah SMA-nya, kemudian melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta. Mira berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Meskipun godaan sering datang, tapi dia bisa menepisnya. Dia sekarang memang telah berubah. Dia tak mau lagi terjerembab dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Pergaulannya di kampus sangat dia batasi. Ajakan dari teman kampusnya ke diskotik, dia tolak dengan halus. Mira berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pergaulan yang dapat menyeretnya berbuat nista. 5 tahun kuliah, gelar sarjana ekonomi diraihnya. Setahun kemudian, Mira diterima bekerja di sebuah bank swasta. Di tempatnya bekerja, Mira bertemu dengan Aldi, teman sekantornya. Hubungan mereka serius, tapi Mira ragu-ragu untuk menerima cintanya. Kisah masa lalunya sangat menghantui pikirannya. Sulit baginya untuk melupakan hal itu. Mir, minggu depan, orang tuaku akan datang melamarmu, kata Aldi berterus terang. Mira merasa terkejut mendengarnya. Jangan Al, tolaknya. Loh, kenapa? Tanya Aldi merasa heran. Aku tidak seperti yang kau harapkan, nanti kau kecewa, jawab Mira. Aku sudah tahu masa lalumu. Kau pernah hamil di luar nikah, pernah menggugurkan bayi yang kau kandung. Aku tidak pernah mencintai masa lalumu. Aku mencintaimu sekarang ini. Aku melihatmu seperti Mira yang sekarang, bukan Mira yang dulu. Kata Aldi meyakinkan Mira bahwa sesungguhnya dia sangat mencintainya. Mira hanya diam membisu. Dia bingung dan tidak tahu harus berkata apa kepada Aldi. Masa lalunya yang hitam membuatnya tidak mempunyai keyakinan menerima cinta Aldi. Beri aku waktu untuk menerima lamaranmu, Al. Hanya kata-kata itu yang dapat diucapkannya. Semoga keputusan akhir darimu tidak mengecewakanku. Semoga keputusan akhir darimu tidak mengecewakanku. Aldi berharap Mira menerima lamarannya. Sejak Aldi putus cinta dengan Tina, Mira menjadi dambaan hatinya. Gadis itu begitu anggun di matanya. Perawakan tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih, wajahnya cantik, dan pribadinya sangat menarik. Mira melengkapi kriteria perempuan yang menjadi pilihan Aldi untuk dijadikan pendamping hidupnya, meskipun dia menyimpan masa lalu yang kelam. Namun tentang masa lalunya itu, Aldi tidak memperdulikannya, karena dia sendiri punya masa lalu yang hampir sama. Niat Aldi untuk meminangnya, Mira bicarakan dengan kedua orang tuanya. Pada prinsipnya mereka setuju. Masalahnya sekarang tergantung pada Mira. Setelah lama menimbang dan memikirkan matang-matang, akhirnya Mira memutuskan menerima Aldi sebagai calon pendamping hidupnya. Aku sudah memutuskan permintaanmu, Al, kata Mira ketika mereka berdua bertemu di kantin. Kau menerima aku kan? Tanya Aldi. Mira mengangguk pasti. Iya, aku menerimanya, katanya meyakinkan. Wajah Aldi menjadi berseri-seri. Jari jemari Mira dia remas. Ketika dia ingin mencium Mira, Mira menolaknya. Jangan malu dilihat orang, bisiknya.
Aldi mengurungkan niatnya. Dia menjadi malu sendiri. Orang-orang yang berada di sekitarnya tersenyum melihat tingkahnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi menimpa diri Mira. Menjelang hari pernikahannya, hampir setiap malam Mira mengalami peristiwa yang menakutkan. Bayi yang digugurkannya datang menerornya. Kedatangannya bukan di alam mimpi, melainkan di alam sadar. Tanda kedatangannya diawali dengan suara lolongan anjing. Suara lolongan anjing itu hanya Mira sendiri yang mendengarnya. Janin yang digugurkan Mira berbentuk makhluk sangat mengerikan. Giginya tajam, kedua belah matanya bolong, kepalanya botak, dan jari-jari tangan dan kakinya runcing. "Mengapa aku dibunuh, Ibu? Bukankah aku darah dagingmu?" kata janin aborsi yang telah berubah menjadi sosok bocah menyeramkan itu. Jari-jarinya yang berkuku tajam hendak mencekik leher Mira. "Pergi kau, jangan ganggu aku," usir Mira berteriak. Santi, adik Mira yang tidur di sebelahnya, terbangun. "Kakak mimpi lagi?" tanya Santi. "Kakak tidak bermimpi. Kakak melihat dalam kamar ini muncul anak bayi yang menyeramkan. Dia mengaku dirinya bayi yang kakak gugurkan dulu. Tadi dia hendak mencekik leher kakak dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam." Mira menceritakan kejadian yang barusan dia alami dengan nafas tersengal-sengal akibat perasaan takut. "Kalau begitu, arwah bayi yang kakak gugurkan dulu meminta pertanggungjawaban dari kakak. Mengapa dia kakak gugurkan?" tanya Santi. Mira tidak menanggapi pertanyaan Santi. Dia hanya diam dicekam perasaan takut. Jarum jam di kamar itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sampai subuh, Mira tak bisa memejamkan matanya. Atas saran Aldi, Mira meminta bantuan Ki Slamet, orang pintar yang mempunyai keahlian mengusir gangguan makhluk halus. Di hadapan Ki Slamet, Mira menceritakan masalah yang menimpanya. "Kamu harus mandi ruatan. Maksudnya agar sengkolo dalam tubuhmu hilang," kata Ki Slamet. Mira menurut saja saran Ki Slamet. Baginya yang penting, bayi yang digugurkannya tidak mengganggunya lagi. Setelah selesai mandi ruatan, Ki Slamet memberikan jimat yang harus Mira kalungkan di lehernya. Jimat itu tidak boleh dilepas dan tidak ada pantangannya. Setelah mandi ruatan dan memakai jimat, perasaan Mira menjadi tenang. Jimat itu memberikan sugesti baginya. Sudah hampir selama sebulan, bayi aborsi tidak datang lagi meneror Mira, dan kini dia dapat tidur nyenyak. Tapi pada malam pertama perkawinannya, ketika hendak menikmati surga dunia, tiba-tiba Mira mendengar suara lolongan anjing. Suara aneh itu terdengar sayup-sayup sampai kian dekat, dan akhirnya berada di ruangan kamar tidurnya. Tiba-tiba dari tembok kamarnya muncul bayi aborsi yang beberapa waktu lalu datang. Mira mendorong tubuh suaminya ke depan. "Aku takut, Mas. Bayi itu datang lagi," pekik Mira ketakutan. Wajahnya mendadak berubah pucat. Mira menyembunyikan wajahnya kepada dada Aldi. "Mana? Tidak ada siapa-siapa," jawab Aldi meyakinkan Mira. "Ada, itu Mas," tunjuk Mira ke atas langit-langit kamar. Dalam penglihatan Mira, bayi yang digugurkannya dulu menatapnya dengan marah. Si bayi berusaha mendekatinya dan hendak mencekik lehernya. Tapi begitu hendak menyentuh leher Mira,
Tangannya tiba-tiba terbakar. Si bayi menjerit kesakitan, kemudian pergi meninggalkan Mira. Anehnya lagi, hanya Mira yang mengetahui kehadiran bayi misterius itu. Aldi tidak melihat apapun. Mira mengharapkan pengertian Aldi, tapi justru Aldi malah menuduh Mira mencari-cari alasan agar tidak berhubungan intim malam itu. Tidak, Mas. Aku benar-benar melihat kehadiran bayi itu yang dulu kugugurkan, Mas. Kata Mira meyakinkan Aldi. Aku tidak percaya, jawab Aldi. Mira merasa sangat tersinggung atas tuduhan dari Aldi itu. Tapi dia dapat mengendalikan emosinya. Mira hanya diam membisu. Berulang kali Aldi menggodanya, tapi Mira diam cemberut. Akhirnya Aldi membalikan tubuh membelakangi Mira. Perempuan itu tidur telentang dengan wajahnya ditutup bantal. Perempuan itu tidur telentang dengan wajahnya ditutup bantal. Mira berusaha memejamkan matanya, tapi tak bisa. Hingga menjelang subuh, Mira tak bisa tidur. Masih ngambek, tanya Aldi. Mira tersenyum. Tangan kirinya meraih tubuh Aldi. Jarum di kamar pengantin baru menunjukkan pukul 4:30. Mas, maafkan Mira ya, kata Mira. Aldi hanya mengangguk. Mas, Mira sekarang sudah siap, kata Mira tak sabar. Pagi harinya pasangan suami istri ini pergi ke rumah Tabib Haji Muhammad Siddiq. Beliau berasal dari Jawa Timur dan baru sekitar 1 bulan membuka praktek di Medan. Tapi keberhasilannya mengobati gangguan makhluk halus tersebut tersebar luas dari mulut ke mulut. Pada tabib, Mira berterus terang menceritakan masalah yang menimpanya. Kalian punya masa lalu yang sama, tapi kalian berdua belum juga bertobat, kata tabib yang dipanggil Buya itu mengingatkan. Apa yang disebutkan Buya itu, Mira dan Aldi akui. Solusinya bagaimana agar kami tidak diganggu oleh bayi aneh itu, Buya? Tanya Mira. Kalian harus bertobat, menyesali semua perbuatan dosa yang kalian lakukan dulu. Selain itu, jangan lagi pernah meninggalkan sholat seperti yang selama ini kalian lakukan, kata Buya memberi solusi. Aldi dan Mira tertunduk malu. Selama ini mereka berdua memang jauh dari Allah. Subuh tadi saja ketika berkumandang suara azan, mereka berdua masih mendaki puncak birahi. Buya memberikan amalan yang harus dibaca setiap selesai mengerjakan sholat fardu atau sholat-sholat sunnah lainnya. Sejak mereka berdua mengamalkannya, makhluk halus berupa bayi aborsi itu tak pernah lagi datang meneror mereka. Sudah lebih 7 tahun mereka menikah. Tapi kelahiran bayi yang mereka dambakan tak juga kunjung datang. Kemana-mana Mira dan Aldi berobat untuk memperoleh keturunan. Tapi semua usaha yang mereka lakukan selalu gagal. Barangkali hal inilah sebagai akibat dari perbuatan di masa lalu yang mereka lakukan. Kini, mereka harus menanggung akibatnya. Ketika diberi amanah seorang anak, mereka membunuhnya sebelum sempat dilahirkan. Padahal, menurut hasil pemeriksaan di laboratorium, kedua pasangan ini dinyatakan subur oleh dokter ahli kandungan. Tapi mengapa mereka tak dapat keturunan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberi amanah berupa anak pada diri seseorang yang Dia kehendaki, dan mencabut amanah itu dari seseorang yang Dia kehendaki pula. Jika Allah memberikan amanah, tak seorang pun yang dapat mengambilnya, dan jika Allah mencabutnya, tak ada seorang pun yang dapat mengembalikannya. Dan untuk mengisi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka,
pasangan ini akhirnya mengadopsi bayi dari panti asuhan. Demikianlah pengalaman yang dialami oleh seorang wanita setelah dia menggugurkan kandungannya. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.